atau SMP, atau satuan pendidikan sederajat. Pengertian pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar. Bentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat. Landasan pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di nasional pada pasal 17 berisi pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan. Landasan pendidikan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 18 berisi, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bentuk pendidikan dasar. Bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. SD, SMP biasa. Yaitu SD, SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi yang normal. 2. SD, SMP kecil. Yaitu SD, SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku. 3. SD, SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD, SMP, dan anak-anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah. 4. SD, SMP terpadu, yaitu SD, SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandung kelainan fisik atau mental bersama anak normal dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah. 5. Madrasah ibtidaiyah, madrasah tasanawiyah, yaitu SD, SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di bawah bimbingan Departemen Agama. Bentuk pendidikan menengah. Bab 3 Pasal 4 Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1990. Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas 1. Sekolah menengah umum. Sekolah menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan,
dan peningkatan keterampilan siswa pendidikan menengah umum mengutamakan pendidikan menengah umum, mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. 2. Sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan memutuskan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. 3. Sekolah menengah keagamaan. Sekolah menengah keagamaan, pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama. Tentang ajaran agama yang bersangkutan, pendidikan menengah keagamaan mengutamakan menyiapkan siswa dalam pengusahaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. 4. Sekolah menengah kedinasan. Sekolah menengah kedinasan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 5. Sekolah menengah luar biasa. Sekolah menengah luar biasa adalah jenjang pendidikan menengah yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandung kelainan fisik dan mental. Tujuan pendidikan dasar. 1. Secara umum, tujuan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun terdiri atas 2 dimensi. Tujuan yang berkaitan satu dengan yang lain. Perkembangan peserta didik tahun 2007, bulan 6, tanggal 15. Pertama adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi setiap orang yang berumur 7-15 tahun untuk memperoleh pendidikan. Kedua adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai minimal kelas 3 SMP. 2. Tujuan pendidikan pada pendidikan dasar menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 3 ialah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah tingkat satuan pendidikan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menengah umum adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan merupakan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. B. Tujuan pendidikan menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Ayat 1 dan Ayat 2. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesenian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitarnya. Kurikulum pendidikan dasar.
A. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Bab 4 mengenai kurikulum Pasal 14 isi kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. B. Isi kurikulum pendidikan dasar wajib membuat sekurang-kurangnya bahan kajian dalam pelajaran. Sebagai berikut: yang pertama, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan menggambar. Kurikulum pendidikan dasar. C. Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. D. Satuan pendidikan dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat. Kurikulum pendidikan menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Bab 7 Pasal 15. A. Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. B. Isi kurikulum pendidikan menengah wajib membuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. C. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur oleh Menteri. D. Kurikulum pendidikan menengah yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri atau menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang dari menteri. Kurikulum pendidikan menengah. E. Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional. F. Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat. G. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 khusus tentang pendidikan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Agama. H. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 diatur oleh Menteri.